Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu kedua bulan Februari tahun 2023. Tuhan Yesus mempunyai rencana bagi setiap kita melewati semua hari-hari kita bersamanya lewat firman-Nya. Kita butuh firman-Nya, pimpinan Roh Kudus menuntun kita. Mari kita berdoa dan siapkan hati menerima firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau yang berfirman, maka semua itu jadi. Dalam suka dan duka, kami dapat melewati bersamamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan, semua biar isi hati-Mu dinyatakan bagi umat-Mu. Karena Engkau mengasihi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di seri khotbah bulan Februari, yaitu surat. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas sebagainya yang tertulis, yang dikatakan bahwa di dalam bentuk juga bisa sebuah kertas dan tanda keterangan, ya, bahwa ini adalah identitas, kartu dan sebagainya. Dan juga sesuatu yang ditulis, yang tertulis dalam tulisan, surat menyurat dari seorang kepada yang lain, ya, dari anggota keluarga, teman, maupun relasi pekerjaan, pelayanan, semuanya dalam bentuk surat. Jadi surat cover banyak sekali. Contoh-contoh ada surat berharga yang sehari-hari, yaitu akte lahir, maupun juga perkawinan, dan banyak hal lain, surat tugas, surat dinas, edaran, bahkan surat izin, surat jalan, semua itu kita hadapi di dalam pekerjaan maupun di dalam tugas kita sehari-hari. Dan kita sadari juga bahwa ada surat keterangan, surat kuasa yang dibutuhkan saat kita mungkin melamar sebuah pekerjaan, dan keterangan A dan B, keterangan sakit, permohonan ini, permohonan itu, semuanya dalam berbentuk surat, dalam bentuk formal maupun dalam bentuk informal. Pada zaman ini tentunya surat menyurat tidak banyak secara menulis, banyak sekarang lewat email yang diketik, yang dikirim begitu cepat yang ditujukan menerimanya. Begitu pula chattingan kita sehari-hari, setiap hari sekalipun kita tidak menulis surat dalam lembaran kertas, namun dalam chattingan kita itu sudah berbentuk conversation, chatting yang mungkin singkat tetapi sering bisa dalam bentuk menjadi sebuah surat. Jadi kita lihat bahwa surat konteks yang pada umumnya maupun juga hal modern saat ini dalam bentuk digital, dalam bentuk file, semuanya dapat terkirim. Karena seseorang yang menulis surat mempunyai intensi, mempunyai maksud, ya, apa yang dituliskan. Baik juga orang yang menerimanya mempunyai sikap untuk membaca, untuk memperhatikan, bahkan meresponi surat yang ditujukan kepadanya. Jadi untuk itu ada two way communication, ya, yaitu bukan one way tapi two way, yang menulis, yang menerimanya. Bagaimana persepsinya? Apakah persepsinya menerima dengan benar seperti yang dimaksudkan oleh sang penulis surat tersebut? Kita lihat di minggu yang pertama dalam seri khotbah surat ini, saya menyampaikan makna sebuah surat yang diambil dari kitab surat, yaitu Rasul Paulus kepada Filemon. Ada Onesimus, ada Filemon, di mana surat tersebut kita belajar sangat pribadi makna sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus sungguh-sungguh untuk memperdamaikan, yaitu Onesimus kepada tuannya, yaitu Filemon. Dalam proses tersebut, sebuah surat itu mengandung makna yang sangat besar. Faedahnya, maknanya di balik sebuah surat yang ditujukan Rasul Paulus kepada Filemon. Hari ini, minggu yang kedua, saya akan sampaikan, yaitu dengan judul Surat Seorang Sahabat. Surat Seorang Sahabat. Sebelum kita membaca dalam kitab yang ada, yaitu surat Rasul Yohanes kepada sahabatnya, yaitu Gaius. Kita akan lihat di Yohanes, ya, 3 Yohanes, surat Yohanes yang ketiga, ya. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus, dan ia juga yang mendapat penglihatan di Pulau Patmos,
yaitu yang menulis kitab Wahyu. Kita akan lihat di surat seorang sahabat, yaitu Rasul Yohanes kepada sahabatnya yang dia sebut Gaius, yaitu seorang sahabatnya, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita lihat konteks di mana Yohanes menuliskannya dari Efesus, ya, dia menuliskan kepada Gaius. Dia posisinya adalah seorang penatua, yaitu Yohanes, rasul, salah satu dari rasul, dan kita lihat bahwa dia menuliskannya kepada Gaius dalam konteks bahasa Inggris. Dia katakan dear friend, ya, sahabatku, saudaraku yang terkasih. Gaius secara posisi mungkin dia adalah seorang umat jemaat, dan Yohanes seorang rasul, seorang pemimpin, seorang pembina dan sebagainya, yang dikatakan secara status mempunyai posisi, ya, dikatakan mempunyai posisi. Namun dia menuliskan ini sebagai seorang sahabat, ya, kepada Gaius, yang dia sungguh-sungguh menghargai. Bagaimana surat seorang sahabat? Kita akan lihat dari sisi Rasul Yohanes yang tidak menganggap dirinya posisinya menjadi sebuah penghalang ataupun menjadi sebuah barriers, namun dia menerima, menganggap yaitu Gaius sebagai sahabatnya. Kita lihat bahwa dikatakan bahwa Gaius yang dikasihi dalam kebenaran. Seorang sahabat, yaitu kita mengasihi dalam kebenaran, tidak toleransi dalam dosa, tidak kompromi dengan perbuatan gelap, namun seorang sahabat sungguh-sungguh mempedulikan sahabatnya hidup dalam kebenaran. Itu sahabat yang benar. Seperti yang ditulis oleh di mana Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Kita bisa buka di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi konteks di dalam Alkitab seorang sahabat dikatakan Yesus mengatakan kita adalah sahabatnya kalau kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita adalah sahabat Tuhan, kita mengasihi Dia, melakukan kebenaran. Dan dalam konteks ini Rasul Yohanes dia menuliskan kepada Gaius, dia katakan semoga engkau baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Seorang sahabat peduli, yaitu keberadaan sahabatnya, yaitu sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Saudara, dalam pertemanan, dalam hubungan satu dengan yang lain, baik kita dalam hubungan seorang tua dengan anak, sesama, di tempat pekerjaan, tempat pelayanan, bahkan tempat kita tinggal, bagaimana sikap kita terhadap yang lain? Apakah kita peduli akan keberadaan sahabat, teman kita, saudara kita, yaitu supaya mereka sehat-sehat, roh, jiwa, dan tubuhnya sehat-sehat. Itu yang Tuhan kehendaki. Dalam hidup kita, kita juga harus pelihara sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Roh yaitu kehidupan doa kita, kehidupan rohani kita, yaitu kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya, dalam hidup sehari-hari, izinkan firman Tuhan berbicara kepada kita, membalut luka hati kita, bahkan membersihkan, bahkan semua kehidupan kita, roh kita hidup, lahir baru, ya, roh kita sehat, roh kita kuat, yaitu di dalam kebenaran firman-Nya. Dan jiwa manusia, pikiran, perasaan yang sering kali bergejolak
membuat seseorang galau, membuat seseorang depresi karena jiwanya tertekan, jiwanya terikat, maupun di dalam sebuah penjara dirinya sendiri. Tetapi kasih karunia Tuhan supaya ada pemberitaan kelepasan. Kita sebagai sahabat Tuhan wajib untuk membagikan kasih Tuhan, berdoa, bahkan memberkati sesama kita yang mungkin jiwa mereka terikat, maupun dalam pemikiran yang negatif, pemikiran yang sia-sia, bahkan perasaan yang mempermainkan kehidupannya dalam perasaan yang diikuti, yang tidak ditunduk pada kebenaran, seringkali menjadi masalah di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah hubungan. Untuk itu saudara, Tuhan ingin kita sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Kita juga dalam tubuh sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, kita belajar tambah-tambahkan untuk sungguh-sungguh hidup sehat, gaya hidup yang sehat, tidur yang cukup, asupan makanan bergizi, minum air yang cukup, istirahat, dan terutama adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi roh, jiwa, tubuh kita sehat senantiasa. Saya mempunyai teman, ya saya bersyukur, ya dia berkunjung dan dia katakan saya tidak mempunyai agenda apapun selain saya ingin menanya, bukan hanya menanya, ingin bertemu dan ingin bersekutu untuk melihat gimana keadaan saya dan keluarga, apakah sehat-sehat. Ya, mungkin dari telepon kita sering mengatakan bagaimana kabar, dan orang yang menerimanya katakan baik-baik saja, tapi ternyata apa yang dialami dia tidak katakan apa yang sesungguhnya. Tapi biarlah lewat pertemuan, mungkin lewat sebuah kunjungan, kita sungguh-sungguh bisa lebih lagi memperhatikan saudara kita, apakah mereka keadaannya sehat-sehat, sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Kita mempunyai hati kasih dari Bapa, kasih seorang sahabat kepada sahabat-sahabatnya. Untuk itu juga Rasul Yohanes, walaupun posisinya selaku penatua, namun dia sebagai seorang sahabat kepada Gaius, dia menyatakan ini supaya dia sehat-sehat senantiasa. Aku sangat bersuka cita, ayat 3, ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu, hidupnya Gaius, dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Hal seperti ini tidak ada yang lebih sukacita kalau keluarga kita, saudara kita, teman kita, siapapun itu yang kita berkunjung, yang kita membangun hubungan, mereka hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaranlah memerdekakan seseorang, kebenaranlah memberikan damai sejahtera bagi seseorang. Hidup damai dengan Allah, hidup damai dengan sesamanya, dan hidup damai pada dirinya sendiri. Untuk itu saudara, kebenaran yaitu firman Tuhan, kita oleh kuasa Roh Kudus mengurapi, sehingga kita terima firman Tuhan, yaitu sebuah nasihat, peringatan, ajaran, didikan, dan penghiburan bagi kita semua. Jadi kita menerima sebuah surat, ya, surat dari Tuhan untuk kita lewat firman Tuhan yang kita baca secara reguler, maupun khotbah yang kita dengar, renungan yang kita baca. Biarlah kita dengan sikap hati terbuka untuk menerima surat tersebut, surat dari Tuhan buat kita. Dia katakan kita adalah sahabatnya. Biarlah kita menuruti perintah-perintahnya, apa yang dia pesan, nasihat, teguran, apa saja yang tertulis dalam surat tersebut, membangun kita menjadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Ini sangat menyenangkan saudara, di mana seseorang yang hidup dalam kebenaran, maka sudah pasti ia menjadi berkat dimanapun ia berada. Kita lihat ayat 4, ini ayat tidak asing, ini sebagai ayat remah pribadi dan keluarga juga. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya mengundang saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kesuksesan seseorang bukan dari harta, jumlah, materi, ataupun kedudukan, posisi yang ada. Namun
Orang yang sukses menurut Alkitab, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya berhasil dan beruntung. Sukses di mata dunia sangat beda dengan sukses di dalam kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab, orang yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan, maka hidupnya alami kerajaan surga di bumi seperti di surga. Damai sejahtera, sukacita, maupun penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai, sekalipun masa-masa sulit yang sedang dialami oleh saudara, kesedihan, kesusahan hidup, namun ada jalan keluar. Tuhan selalu membuka jalan dan selalu penolong tepat pada waktunya. Untuk saudara, kuatkan teguhkan hati, lakukan kebenaran firman, alami kuasa kelepasan itu, sehingga saudara dapat full menerima apa yang Tuhan sudah janjikan ya, lewat firman-Nya. Kita lihat di mana seseorang yang hidup dalam kebenaran, maka dimanapun ia berada, dia seorang yang menjadi dia adalah garam dan terang. Garam yang memang berfungsi mengasinkan, dan terang yang memang berfungsi menerangi. Dalam tutur kata, dalam perbuatan, hasil karya, sehari-hari dalam membesarkan anak, keluarga, dalam merintis sebuah usaha, pekerjaan, bahkan juga di dalam pelayanan. Sekecil apapun, tidak ada yang pelayanan terlalu besar atau terlalu kecil. Karena di mata Tuhan adalah kesungguhan, sepenuh hati, dedikasi kita melakukan apa yang dipercayakan. Untuk itu firman Tuhan katakan, setia dari perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan engkau dengan perkara-perkara yang besar. Apapun keberadaan yang ada saat ini, lakukan kebenaran firman. Kita lanjut, surat seorang sahabat, yaitu dalam konteks Rasul Yohanes yang adalah seorang penatua, seorang rasul. Dia menganggap yaitu Gaius sebagai sahabatnya. Saling menolong dan perlawanan. Kita lihat di ayat 5 dan 6. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat dari surat ini, terlihat bahwa Gaius, ia menerima orang-orang asing, yaitu hamba-hamba Tuhan yang melayani di kotanya, yang berkunjung. Dia menyambut, menerimanya, full of hospitality, dan sungguh-sungguh menyambut, menerima, melayani orang-orang yang berkunjung di kota tersebut, yang melayani hamba-hamba Tuhan. Dan kasih ini sangat nyata. Orang yang melakukan perbuatan kasih tidak bisa ditutup-tutupi, karena akan nampak jelas. Terang tidak bisa terang itu tidak bisa dikuasai, ditutupi oleh kegelapan, karena terang akan menerangi segala kegelapan yang ada. Untuk itu perbuatan baik kita, sehingga orang lain melihatnya, memuliakan nama Bapa di surga. Begitu pula Gaius dikenal sebagai orang yang menerima orang-orang asing di dalam pelayanannya, menerima mereka yang sedang melayani, traveling ministers yang ada di kotanya. Dan dia melakukan dengan suatu cara yang berkenan pada Allah. Kalau kita menyambut orang dengan sepenuh hati, orang yang disambut juga akan merasakannya. Kita memberi yang terbaik dengan segala kesederhanaan kita, dengan segala keterbatasan kita. Ada berapa kali di mana kita melayani di desa, saya sangat bersyukur sekali bahwa orang-orang yang di desa ya sangat antusias untuk menerima tamu yang datang berkunjung, dan mereka memberikan yang terbaik dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, dengan penuh open heart, dengan warm heart, hati yang sangat menerima hamba-hamba Tuhan yang datang untuk melayani. Ya, biarlah kita dimanapun, apakah di kota, di desa, kita menyambut hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan memberitakan kebenaran. Kita bisa mendukung, menopangnya dengan mengasihi, melayani apa yang dapat kita lakukan. Ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Jadi karena Gaius menerima pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dia topang, dia dukung, sehingga hamba-hamba Tuhan tersebut mereka tidak perlu meminta-minta dari orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi biarlah di dalam saudara seiman dalam sebagai orang percaya, kita melayani, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan lewat mendukung, menopang hamba-hambanya. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dengan saudara mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati, memberikan hidupnya untuk melayani di ladang Tuhan, dengan saudara mendukungnya dengan sepenuhnya, lewat apa saja yang bisa saudara lakukan, bukan hanya bentuk finansial, tapi dalam bentuk kasih, perbuatan, ya, memberi tumpangan maupun makanan, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung dalam pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan. Sesungguhnya saudara juga sudah mengambil bagian pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saya ingat ada orang yang mungkin tidak bisa sampai ke ujung pulau, ke ujung daerah wilayah mana, tapi dengan kita berbagi kasih, mendukung pekerjaan yang ada di sana, lewat hamba-hamba Tuhan yang diutus, yang melayani, sesungguhnya kita sudah turut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Ini sangat indah sekali, kita ikut tuai, menuai jiwa-jiwa. Mungkin kita tidak bisa berangkat oleh karena faktor A, B, C, namun dengan keberadaan kita bisa mendukung hamba-hambanya yang melayani di pelosok-pelosok. Kita lihat di ayat 9 bergeser dari apa yang Gaius lakukan, itu sangat sesuatu afirmasi dari Rasul Yohanes menyampaikan apa yang dia lakukan itu sangat baik dan terpuji. Ya, jadi kita lihat bahwa di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini tentang Gaius, bagaimana apa yang dia lakukan sungguh telah menjadi berkat. Ayat 9 dan seterusnya kita akan lihat di mana Rasul Yohanes dia menulis tentang seseorang yang bernama Diotrephes. Kita baca ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Dan ini disebutkan oleh Rasul Yohanes kepada Gaius untuk ingatkan bahwa di antara jemaat tersebut ada yang bernama Diotrephes ingin menjadi yang terkemuka di antara mereka, mencari nama maupun mencari popularitas, kekuasaan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dan timnya dan yang lainnya untuk membina umat yang ada di lokasi di mana tempat yang ada, itu mau dibelokkan oleh Diotrephes ini. Jadi kita sadari bahwa di tengah-tengah perkumpulan orang percayakah, ataupun dalam keluarga, dalam pekerjaan, mau tempat tinggal, mungkin saja ada orang-orang yang bersifat seperti Diotrephes, maupun yang kesombongannya, maupun juga keegoisannya, keinginan untuk menjadi terkemuka dan ingin merebut, maupun juga pengaruh-pengaruh yang ada yang negatif sehingga menghasut dalam perkataan, perbuatan yang ada sehingga merusak sebuah komunitas. Dan ini harus kita waspadai. Jangan sampai orang tersebut mempengaruhi dan merusak kawanan domba yang Tuhan sudah percayakan. Baik ini juga di dalam anggota keluarga kita, juga di dalam perkumpulan di mana kita tinggal, komunitas di mana kita berada, bekerja. Kita lihat apa yang dilakukan Diotrephes ini. Kita lihat di ayat 10. Ayat 10. Jadi apa yang Rasul Yohanes sampaikan, Diotrephes sering membelokkan, seringkali dia melawan ya apa yang disampaikan. Kita lihat di ayat 10. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Diotrephes, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, ya, rude, ya, sangat kasar, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat.
Jadi Diotrephes ini ya dalam bentuk ini adalah nama seseorang, dan ini juga bisa berbentuk yaitu the spirit, ya, spirit yang memang mau mempengaruhi orang-orang umat Tuhan supaya melawan kebenaran, melawan didikan yang sudah dituntun, diajarkan ya oleh penatua, oleh hamba-hamba Tuhan yang memang bertanggung jawab untuk kebangunan rohani dari sebuah jemaat. Baik ini juga dalam sebuah anggota keluarga, semuanya ada sisi-sisi di mana kita harus waspadai supaya keluarga kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kata-kata yang kotor, kata yang kasar, maupun kata-kata yang tidak membangun yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mempunyai maksud, agenda, ambisi pribadi, supaya dijauhkan dari kita. Di dalam nama Yesus, karena Tuhan menyayangi umatnya, mengasihi kumpulan umat Tuhan. Baik itu jemaat maupun tempat bekerja, apalagi tempat bekerja harus hati-hati, orang yang sikut menyikut supaya dia bisa mencapai posisi yang tertinggi, dan dengan tidak kompetisi yang tidak sehat, itu sangat merugikan perusahaan tersebut, merugikan maupun organisasi di mana mereka berada. Untuk itu saudara terkasih, biarlah kita pribadi waspadai, jangan menjadi seperti Diotrephes, dan apabila ada Diotrephes di antara dalam kumpulan komunitas yang ada, hendaklah kita belajar bagaimana menyikapinya dengan baik, dengan benar, sehingga kita tidak mengikuti cara-caranya, tidak mengikuti, tidak terhasut dengan omongan-omongan yang ada. Surat seorang sahabat, dia peduli, dia memberikan afirmasi tadi, ya, bagaimana Gaius seorang yang telah menjadi berkat, dan juga seorang sahabat, yaitu surat seorang sahabat, dia akan memberikan mengingatkan bahayanya, ataupun mengingatkan bagaimana menyikapi hal-hal yang membahayakan ataupun hal-hal yang akan merugikan dari kumpulan jemaat tersebut. Jadi Diotrephes mencegah orang-orang untuk melayani, mendukung hamba-hamba Tuhan yang sedang berkunjung di tempat itu. Bahkan dia juga mengucilkan jemaat ya yang melakukan, yang menerima, yang melayani. Jadi dia selalu mau mencari perlawanan terhadap Rasul Yohanes, apa yang sudah diajarkan, dan berlawanan ya. Dan hendaknya ini tidak, hal yang tidak benar ini kita harus dengan jelas bagaimana menyikapinya, supaya kita tidak terhasut, kita tidak mengikuti ajaran yang tidak benar, yang melawan kebenaran. Kita lihat di ayat yang 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sangat jelas, orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebenaran, dia berasal dari Allah. Sebaliknya, orang yang selalu menentang, melawan kebenaran, tidak bertobat, tidak mau hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, selalu dia menolak, menghantam, melawan ajaran yang disampaikan. Dan ini tidak benar. Untuk itu kita harus waspadai yang kita dengar sehari-hari. Siapakah sahabat yang sejati? Siapakah lawan yang mau menjatuhkan, membelokkan? Untuk itu kita harus waspada. Surat seorang sahabat, yaitu Rasul Yohanes kepada Gaius, mengingatkan kepada kita, diri kita juga. Ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan, mempeduli akan sesama kita, kita akan memberi nasihat, teguran, bahkan ingatkan hal-hal yang tidak mungkin hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak benar, supaya kita tidak contohi. Kita lihat tadi Gaius, terus Diotrephes yang sangat kontras. Sekarang kita lihat Demetrius ayat 12. Ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, maka malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Seorang yang disebut oleh Rasul Yohanes kepada Gaius, yaitu seorang bernama Demetrius. Demetrius
kehidupannya memberi kesaksian yang baik. Orang yang melakukan kebenaran, dimanapun dia berada, dia tidak bisa ditutupi karena dia terangnya bercahaya. Ya, jadi kita lihat bahwa Demetrius melakukan kebenaran, dia mengampuni saat dia disakiti, dia rela berkorban saat orang lain mengambil keuntungan dari semua yang ada. Namun dia rela melakukan kebenaran dalam firman Tuhan, melayani, mengampuni, mengasihi, rela berkorban, dan sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah, kingdom values, kebenaran-kebenaran menjadi dasar keputusan yang dilakukan. Maka ini adalah kesaksian yang tidak bisa ditutup-tutupi. Iblis tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kuasa untuk menutupi. Untuk itu kehidupan saudara, hidup benar, itu adalah kesaksian yang powerful. Tapi kalau orang yang tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maka perjalanan hidupnya menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan dalam perkataannya, perbuatannya. Namun orang yang hidup dalam kebenaran seperti Demetrius, kebenaran sendirilah memberi kesaksian yang demikian. Kesaksian tentang dia, engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ya, orang yang mengalami hidup dalam perjalanannya merasakan, melihat kesaksian hidup yang nyata. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di mimbar, dapat dilihat dalam sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan bermasyarakat, sikapnya, perbuatannya, bukan hanya waktu ketika menyampaikan firman Tuhan di atas yaitu di mimbar, tetapi dalam sehari-harinya, perkataan perbuatan selaras dengan apa yang diajarkan. Inilah kesaksian yang nyata. Saudara terkasih, jadi 3 nama yang disebut Rasul Yohanes, Gaius, yaitu di mana Yohanes menganggap dia sebagai seorang sahabat, dear friend, ya, saudara yang terkasih. Dia seorang sahabat, dia memberikan juga afirmasi apa yang telah dia lakukan itu benar, baik, dan sungguh menjadi berkat. Dan surat seorang sahabat, dia juga memberikan peringatan untuk tidak mencontohi yang jahat, ya, seperti Diotrephes ini. Yang dalam arti kata sombong, egois, mementingkan diri sendiri, mau kehendaknya sendiri, melawan kebenaran. Dan yang ketiga yaitu nama Demetrius. Kita lihat kehidupannya menjadi kesaksian yang nyata karena melakukan kebenaran. Sebagai penutup dalam surat, kita melihat bahwa surat seorang sahabat, ya, karena mengasihi keberadaan Gaius, sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Kita lihat penutupnya ayat 13. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Karena tinta, pena, setulis-tulis kita sangat terbatas, ya, mau tulis sampai berapa lembar surat tersebut. Tetapi aku harap segera berjumpa dengan engkau, berbicara berhadapan muka. Kerinduan untuk bertemu, kerinduan untuk berjumpa. Untuk itu saudara, selagi masih ada waktu, pada zaman pandemi, karena kondisi pandemi, kita online, ada di online, tidak memungkinkan kita bertemu. Tetapi saat ini, kalau saudara ada di kota yang ada, di mana saudara bisa berjemaat lokal, melangkahlah untuk berjemaat di gereja lokal yang ada. Karena dari sanalah saudara mendapat asupan, saling menguatkan, saling mengasihi dengan orang yang saudara temui sehari-hari. Ya, lewat online ini baik, bagus, tapi terbatas. Ya, tentu ketika saya ingin mendengarkan maupun juga firman Tuhan, khotbah dari luar negeri, dari gereja lain, dari mana, itu sangat memberkati, sangat boleh, sangat baik sekali. Namun jangan kita abaikan tentang gereja lokal, di mana kita mendapat asupan, makanan, pembinaan di tempat yang ada, dalam membimbing, mengarahkan kerohanian kita. Jadi Rasul Yohanes mempunyai kerinduan untuk bertemu muka, berhadapan muka kepada Gaius. Begitu pula kerinduan kita kepada sahabat, suatu hari kita ingin bertemu. Bukan hanya berbicara lewat telepon, lewat surat, tetapi kita ingin mengunjunginya. Alangkah indahnya apabila ada kesempatan itu, alangkah indahnya apabila kita bisa melangkah
untuk berkunjung. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Rasul Yohanes ini juga bersama Rasul Paulus dan yang rasul lainnya, ciri khas mempunyai personal contact, personal relationship dengan jiwa-jiwa yang dia layani. Dia tidak menganggap mereka sebagai bawahan atau seorang yang mungkin tidak tahu apa-apa, tidak. Tetapi dia menyambut mereka, mengasihi mereka sebagai seorang sahabat dan merangkul dan membimbing, mengarahkan, mendorong. Rasul Yohanes dalam surat seorang sahabat ini kita belajar banyak hal. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus berbicara pada saudara tentang saudara, keluarga, siapapun jiwa-jiwa yang saudara rindukan, mereka alami kebangunan rohani. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengatakan kami adalah sahabat-sahabat-Mu apabila kami melakukan perintah-perintah-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam kebenaran, itulah yang memberikan sukacita maupun pada pembina, pembimbing, rohani, hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana kami berada. Kami bersyukur Tuhan, pakai umat jemaat-Mu Tuhan untuk menopang hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh waktu, sepenuh hati, memberikan hidupnya untuk bekerja di ladang Tuhan. Biarlah umat Tuhan sungguh-sungguh punya hati untuk mendukung mereka. Biar hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh menjadi berkat dengan kesaksian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jauhkan dari hal-hal yang negatif, yang mempunyai ambisi pribadi, kesombongan, jauhkan dalam nama Yesus. Sehingga umat-Mu Tuhan hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa, kami doa berkat untuk bangsa negara Indonesia, pemerintah kami Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bersama jajaran pemerintah yang ada maupun pemilu tahun depan. Biarlah semua pemilihan presiden semua berjalan dengan baik, tertib. Dia pemilih sebagai orang percaya melakukan kewajibannya untuk hak memilih, melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Yesus, Engkaulah kepala gereja. Biarlah kami adalah tubuh Kristus disatukan dengan tali kasih-Mu menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi umat-Mu yang mendengarkan, menerima firman Tuhan ini, permasalahan apapun yang dihadapi, Engkaulah penolong yang sejati. Engkau berikan kelepasan dalam kesesakan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bimbang teguhkan hati, maupun juga yang membutuhkan pertolongan secara finansial, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara yang belum ada gereja lokal dapat bergabung, dapat beribadah bersama kami di Golden City Mall hari Minggu jam 10 pagi di Jalan Wahab Syamin nomor 2-8, yaitu di Surabaya Barat. Tuhan Yesus memberkati.